Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Prayoga akan menjawab pertanyaan. Yang pertama itu definisi populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Dan yang kedua, pertanyaan, jelaskan jenis-jenis penarikan sampel. Yang pertama ada pengambilan sampel acak sederhana. Jenis ini melakukan pengambilan sampel secara acak melalui cara yang sederhana seperti pengundian atau menggunakan pendekatan acak. Dan yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis. Pengambilan sampel pada teknik ini menetapkan sampel awal secara acak, kemudian sampel selanjutnya dipilih secara sistematis berdasarkan pola tertentu. Pola umum dari teknik ini adalah pengambilan bilangan kelipatan dari jumlah anggota populasi dengan jumlah sampel yang akan diambil. Yang ketiga, pengambilan sampel acak berstarata. Teknik pengambilan sampel ini melakukan penentuan sampel penelitian dengan menetapkan pengelompokan anggota populasi dalam kelompok-kelompok tingkatan tertentu seperti tingkatan tinggi, sedang, dan rendah. Dan yang keempat, pengambilan sampel acak berdasarkan area atau wilayah. Teknik pengambilan sampel ini menentukan sampel berdasarkan kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Pada teknik ini subjek penelitian akan dikelompokkan menurut area atau tempat domisili anggota populasi. Yang kelima, teknik pengambilan sampel acak bertingkat. Proses pengambilan sampel jenis ini dilakukan secara bertingkat, baik itu bertingkat 2, 3 atau lebih. Yang keenam, purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik sampling yang cukup sering digunakan. Metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Yang ketujuh, snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi. Metode ini meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya. Demikian secara terus-menerus hingga seluruh kebutuhan sampel penelitian dapat terpenuhi. Yang kedelapan, accidental sampling. Pada metode penentuan sampel tanpa sengaja, ini peneliti mengambil sampel yang kebetulan ditemui pada saat itu. Penelitian ini cocok untuk meneliti jenis kasus penyakit langka yang sampelnya sulit didapatkan. Yang kesembilan, quota sampling. Metode pengambilan sampel ini disebut juga quota sampling. Teknik sampling ini mengambil jumlah sampel sebanyak jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti. Kelebihan metode ini yaitu praktis karena sampel penelitian sudah diketahui sebelumnya. Sedangkan kekurangannya yaitu bias penelitian cukup tinggi jika menggunakan metode ini. Yang ke-10, teknik sampel jenuh. Teknik sampel jenuh adalah teknik penentu sampel yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel dengan syarat populasi yang ada kurang dari 30 orang. Sekian dari jawaban saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.